Inilah yang terjadi di babak final kejuaraan FIM Motocross Dunia 2023 Grand Prix Inggris MXGP di Matterley, Basing. MX2 race pertama. Dan Simon Langenfelder yang melewati garis Vauxhall di depan crosser lainnya untuk ke-11 kalinya di musim ini. Di belakangnya ada Andrea Adamo dan menempati posisi ketiga, Thibaut Benistan, Yagoe, dan Kevin Horner. Di puncak bukit berikutnya, Adamo kehilangan 2 posisi karena keluar lintasan. Benistan dan Yagoe langsung memanfaatkan momen ini. Sementara itu, crosser 74 Kade Wolf naik ke posisi ke-6 dengan gerakan yang sama pada Kevin Horner yang kemudian terjatuh 1 putaran kemudian. Crosser Norwegia itu turun di peringkat 11. Beberapa saat kemudian, Sasha Kunen, crosser 79 terjatuh. Dia akhirnya pulang ke rumah di posisi ke-17. Kevin Horner kemudian memperbaiki kesalahan awalnya dengan memberikan umpan pada Lukas Kunen untuk naik ke peringkat 10 pada kuarter yang sama saat dia melakukan kesalahan. Dan lalu Langenfelder beradu dengan Thibaut Benistan di sana, lalu kejar-kejaran Yagoe ketiga. Ini semua di lap terakhir. Yagoe berusaha mencari jalan melewati rekan setimnya dan kemudian menanjak untuk terakhir kalinya. Yagoe berhasil mematahkannya. Penanda belakang di antara mereka, Benistan hanya bertahan di posisi kedua dari Yagoe. Dan begitulah akhirnya Langenfelder dengan kemenangan yang ke-8 di musim ini. MX2 race kedua. Kali ini Liam Everts dengan Vauxhall yang keempat di tahun ini. Liam Everts berkeliling di luar Sasha Kunen. Rick Elsinga sempat muncul di posisi kedua. Namun Sasha Kunen berlari keluar Adamo juga tidak terlalu jauh ke belakang. Sasha Kunen muncul di sekitar posisi kelima sejak awal. Dan di hari lap pembuka, Adamo menempati posisi kedua dan kemudian di penghujung lintasan lurus berikutnya, Sasha Kunen plus 129 terjatuh. Dia hampir menghabisi rekan satu timnya. Sasha Kunen akhirnya pulang ke posisi ke-17. Liam Everts sekarang keunggulannya di depan hanya bertahan 1 lap sebelum Kade Wolf lolos di lap kedua. Adamo kemudian mengungguli rekan setimnya sekitar 1 putaran kemudian untuk naik ke posisi kedua. Kemudian Langenfelder diserang. Saat ini ia memiliki keunggulan 5 poin atas Yagoe peringkat kedua kejuaraan dunia. Tapi kemudian Yagoe berhasil. Dia berhasil melewati crosser Jerman dan kemudian Liam Everts untuk naik ke posisi ketiga. Itu terjadi di lap keempat. Dan kemudian setelah 8 lap kemudian dia berhasil mengambil alih kemudi Adamo dan mulai mendekat. Langenfelder turun ke bagian dalam Liam Everts untuk posisi keempat hanya sekitar setengah jalan. 3 lap tersisa, Yagoe melewati bagian dalam Adamo untuk naik ke posisi kedua. Lalu dia mengejar Kade Wolf yang sempat memimpin sejak lap kedua. Namun di lap ke-13, crosser Yamaha itu berhasil mengalahkan crosser Husqvarna Kade Wolf. Yagoe menjadi pemimpin baru dengan 2 lap tersisa, Kade Wolf kedua, Adamo ketiga. Dan begitulah akhirnya Langenfelder keempat dan Everts kelima. Namun cara yang fantastis untuk mengakhiri karir MX2-nya dengan kemenangan balapan dan kemenangan Grand Prix untuk Yagoe. Dia unggul 3-1 untuk kemenangannya yang ke-24 dalam podium yang ke-55. Langenfelder 1-4, Adamo 4-3 untuk podium terakhir tahun ini. Adamo adalah juara dunia. Yagoe kedua mengalahkan Langenfelder ketiga. Everts dan Kunen mencapai posisi 5 besar. Selamat kepada Adamo, Yagoe, dan Simon Langenfelder. 3 besar di MX2. Yang pasti mungkin saya bukan yang tercepat. Seperti yang sudah saya katakan berkali-kali. Juga, tapi saya yang paling konsisten. Itu sangat membantu saya mencapai tujuan saya. Jadi saya sangat senang dan kami mengakhiri musim dengan cara yang sangat baik. MXGP race pertama. Hiruk-pikuk biasa terjadi di awal di luar Glenn Cordenov baru saja membuat marah pembalap Jorge Prado untuk Vauxhall keempat tahun ini.
Prado ada di posisi kedua, Gasser ketiga, Fernandez keempat, Couyot, Fevre, dan Seward. Prado mengira dialah yang memimpin, namun saat keluar dari tikungan keempat, Kodenov kembali memimpin. Dia akan tinggal di sana selama 11 lap. Kita bisa lihat kembali, Kodenov di posisi pertama, Jorge Prado kedua, dan Gasser ketiga. Lalu Prado terjatuh di lap ke-6. Dia kembali muncul di posisi keempat. Tak lama kemudian, Calvin Flanderen terjatuh dari posisi ke-8. Dia bangkit kembali ke posisi 8 dan kembali ke posisi 7 pada tahap akhir balapan dengan 3 lap tersisa. Tim Gasser memaksa-maksa di dalam Kodenov untuk mengambil alih keunggulan, dan di waktu yang hampir bersamaan, Jeremy Seward juga mendekati rekan setimnya. Kodenov membuatnya menunggu, dan kemudian dengan 1 putaran tersisa, Jeremy Seward berhasil mengungguli Glenn Kodenov dan dia berhasil menempati posisi kedua. Namun untuk kedua kalinya di tahun ini, tim Gasser Crosser 243 dari Honda menangkan balapan dari Jeremy Seward, Glenn Kodenov, Jorge Prado, dan Romain Fevre. MXGP race kedua. Sama seperti yang terjadi di race pertama, Kodenov mendapatkan first shot kelima di musim ini. Namun di bawah bukit berikutnya, Jorge Prado berlari ke dalam dan turun. Dia akhirnya pulang ke rumah di posisi ke-18. Sementara itu, Jeremy Seward, Crosser 91 dari Yamaha, kemudian mengungguli Fernandez di lap kedua. Dan itu menempatkannya di posisi ketiga, di mana dia akan bertahan selama beberapa lap kembali. Crosser dari Kawasaki, Romain Fevre, juga berhasil melewati pembalap Spanyol dan naik ke posisi 4 pada lap ketiga. Dan kemudian ada perubahan untuk kepemimpinan di lap ketiga. Tim Gasser melakukan 3 kali lipat dan melewati Glenn Kodenov yang kini berada di posisi kedua. Tapi tidak lama rekan setimnya Jeremy Seward menyusul pada lap kelima dan menempati posisi kedua. Romain Fevre lalu naik ke bagian dalam Kodenov untuk naik ke posisi ketiga. Tak lama kemudian, Calvin Flanderen berhasil melewati Valentin Couyot untuk posisi ke-6 dan disitulah dia akan bertahan saat bendera jatuh. Di paruh kedua balapan, Ruben Fernandez disusul oleh Kodenov untuk posisi keempat. Kita bisa lihat kemudian Romain Fevre naik di set kedua beberapa lap, kemudian dengan berpindahnya ke Seward. Dan kemudian di lap terakhir, Jeremy Seward kehilangan beberapa detik dan Fernandez memaksa naik ke posisi ketiga mendorong Jeremy Seward ke posisi keempat. Tapi itulah kemenangan yang nyaman, kemenangan 1-1 untuk tim Gasser, Fevre kedua, Fernandez ketiga, Seward keempat, dan Kodenov kelima. Dan bagi tim Gasser, kemenangan salah satu pertamanya di musim singkatnya, kemenangan yang ke-44 dalam karirnya. Jeremy Seward posisi kedua secara keseluruhan dengan 24, podium ke-56 dalam karirnya, dan Romain Fevre 52, podium 67 untuk crosser asal Perancis ini. Kejuaraan dunia kemudian berakhir seperti ini. Jorge Prado juara dunia pertama, Romain Fevre juara dunia kedua, dan Jeremy Seward juara dunia ketiga. Selamat kepada Jorge Prado, Romain Fevre, dan Jeremy Seward. Inilah musim yang hebat. Sangat disayangkan pada ronde terakhir ini saya merasa memiliki kecepatan yang sangat baik dan seperti yang saya tunjukkan di moto pertama. Bahkan dengan kecelakaan itu saya kembali menjadi yang teratas. Jadi saya mengharapkan untuk melakukan moto yang lebih baik di putaran kedua dan sedikit terbalik di tikungan kedua. Tapi itulah tahun yang luar biasa. Saya tidak bisa minta sesuatu yang lebih baik. Ini adalah tujuan utama kami dan kami menyelesaikannya. Jadi saya sangat senang. Terima kasih kepada seluruh tim balap pabrik gas Red Bull, semua orang yang mendukung saya karena ini sangat hebat.